war di Turtle. Iya, team fight, setup semuanya itu dibuka dari XP Lenso. Ini dia untuk draft di game kita yang pertama, Dewa United Esports first pick, Onyx second pick. KZS yang sudah meracik untuk dari segi draftingnya adanya Angela dan juga Nolan yang ditutup. Meanwhile dari tim Onyx mereka akan menutup Matilda dan juga Fredrin nih, sosok jungler fighter yang katanya cuman meta di kompetitif doang ya, di rank jarang banget muncul sama Mbak. Buat Fredrinnya mungkin bisa sih ya, karena memang Fredrin ini paket lengkap lah ya kita bisa bilang. Dari Brave Assault yang memang sudah dicepetin cooldownnya, terus juga dia bisa jadi tank, dia bisa ngedeliver damage, dan ya dengan di-ban-nya hero-hero seperti ini sebenarnya yang kelihatan banget itu Vexana yang masih terbuka. Dan ini Vexana juga kan belum disentuh sama sekali. Dan dia typically memang dia di nerf dari range-nya misalnya dari cooldown-nya lebih pelan 10% lah ya. Tapi tetap merepotkan sebagai mid laner karena untuk setup di turtle yang pertama, Vexana ini pegang peranan penting juga. Ya, Eternal Guard kan? Betul, ada Eternal Guard dan kita tahu juga bagaimana power early ya dari Dewa United yang biasanya akan mereka tekankan, dan Vexana dengan clearing wave yang cepat ini akan menjadi salah satu jawaban. Tapi ternyata Minotaur terlebih dahulu. First pick Minotaur. Ini cukup menarik juga. Dan kalau ngomongin Minotaur, memang ini adalah salah satu signaturenya juga gitu kan. Dari Drian di match pembukanya dia sampai masih ingat ya di ingatan kita semua, Foreman Minion Fury yang sempat mengagetkan juga, mau dibawa lagi kayaknya. Ya tapi dengan dibukanya Minotaur, aku jarang banget ngeliat ada Minotaur yang memang benar-benar diprayo ya buat diambil sebagai first picknya. Bisa jadi ini adalah setup untuk mereka lebih memaksa musuh, jangan ambil Novaria, mereka pengen ambil Novaria. Oh, tapi sekarang Kari juga akan langsung muncul salah satu power hero di arah gold lane yang bisa langsung mengikis hero-hero tanker. Tapi dengan ada Minotaur, apakah ada kemungkinan Digi bisa muncul juga kali? Digi kayaknya situasional banget mungkin ya. Tapi ya untuk di patch sekarang rata-rata Kari yang dimana meta attack speed udah di nerf nih Om, masih laku ya? Masih banget ya, Karinya kan sekarang udah pakai Emblem Fighter, Brave Smash semuanya merah gitu. Tapi build-nya build attack speed, langsung ke sana dia karena memang masih capable banget. Oh, Avenger juga kadang-kadang dia tebel dan bisa sustain buat di landing phase. Oke. Untuk kali ini gue lumayan happy sih ngeliat draft game pertama ini. Akhirnya Fredrinnya di-ban. Akhirnya. Ya, karena minggu ketiga tuh win rate-nya Fredrin gede banget. Yang ambil dia kemungkinan bisa menang. That's it, Fred win jadinya kan. Itu dia. Dan akhirnya di-ban mungkin alasan di-ban-nya juga karena ada Nolan nih yang ditutup sama Dewa United bahkan first pick jarang loh nge-ban Nolan. Yep. Karena mereka bisa ambil ya buat Nolannya sebenarnya. Cuman Nolan juga ya sebenarnya plus minus untuk Nolannya kalau memang mau dipakai, kalau banyak efek sisi dilawan agak berbahaya buat Nolannya karena tanpa anti sisi juga dan Vexana. Nah, ini yang baru dibahas sama Awa ya, bagaimana mereka pengen memaksimalkan untuk power early dan efek sisi yang akhirnya jadi masif banget karena mereka udah punya stok Minotaur. Objektif Turtle ataupun Lord mungkin bisa dimenangkan nih sama teman-teman dari Dewa United, tapi ada Nana dari tim Onyx. Kayaknya nih Nana, gue ngeliat masih banyak juga mid laner gitu kan, tapi Nana yang diambil ini udah masuk dari strategi juga. Masalahnya kalau ngomongin Nana, power clear di tengahnya dia kalah sama Vexana kan. Iya, buat di awal ya. Di awal. Buat di awal gitu ya. Tapi Nana ini bagus banget buat bisa nargetin ke Nathan. Karena Nathan otomatis dia nggak bisa ngandelin cuma dari entropinya atau mungkin dengan Wind of Nature yang dengan damage magic yang bisa dikasih dengan Nana. Kan efek kejutnya Nana nih, Nana sering sembunyi di rumput, tiba-tiba mau Lina Blitz, boom, hilang marksman. Trapping berarti ya. Oke, menarik juga jungle yang sekarang mulai dilimitasi pastinya oleh teman-teman Onyx juga. Kalau inget Lanaya, inget Tamus loh. Tamus ada. Iya kan? Tapi Lanaya kan juga sering pakai assassin. Apakah ada kemungkinan assassin jungler muncul lagi? Wah, Kalau lihat draft gini. Assassin patch sekarang gimana nih Om? Tolong ditutup dulu ya Ditutup untuk dulu. assassin ya. Sama sekali. Berarti nggak ada kesempatan sama sekali untuk assassin. Bisa. Ada beberapa sih kayak Fanny mungkin ya, kayak Joy, Nolan oke. masih bisa. Bisa. Cuman gini loh, dengan assassin itu butuh effort lebih. Oh, oke. Kalau kita mau ambil objektif, kan turtle yang sekarang mau keluar dari zonanya dia kan pendek banget nih range-nya. Iya benar. Ya, dan untuk sementara itu bisa dipok, dan juga kita tahu lah turtle damage-nya sakit kan. Betul. Lord yang pertama juga damage-nya berasa lah, beda dengan yang dulu-dulu. Oke, tapi respect dari Dewa juga Fanny. cukup bagus nih. Fanny-nya ditutup ya karena memang balik lagi Barat ini tuh beberapa kali tricky. Bisa tiba-tiba dilempar ke XP lane gitu kan, isi assassin jungle. Dan kalau ngomongin assassin jungle, Kairi nih. Ya elah. Bahkan kan pernah dibilang juga kan yang bisa main Fanny cuma Kairi. Itu dia, dipatahin langsung sama Super Cat nanti. Betul, dan sekarang ada X-Borg juga yang ikutan muncul. Power zoning out sih kalau aku melihat ke arah X-Borg ini yang masih sulit banget untuk dipecahkan, apalagi dengan sustainability dia yang tinggi banget.
Iya, Xbox memang bisa menang buat di lane ya. Apalagi kalau EXP-nya misalnya ngambil Cici ya. Oh, di-ban. Oke. Baru diomongin Om. Oke. Jangan ngomong Om, makanya Om di-ban Ya, soalnya langsung. lawan susahnya Cici tuh ekspor ya. Iya. benar, Shieldnya dia Pak. susah banget buat ditembus. Tapi Dewa, mereka sudah mulai kehilangan sosok jungler sebenarnya. 3 jungler tank yang sering muncul. Itu ada Barats, Fredrin, Baxia. Iya, udah nggak ada berarti Udah ya nggak sekarang ada. ya. Berarti sisa Martis. Marty Sakai, Martis Sakai masih available, tapi kalau Martis berarti gak ada badan terlalu lama nanti buat Nathan. win rate Martis di MPL ID season 9 itu cuma 1 kali pecah. 1 kali kemenangan doang dari semua pick Martisnya. Dan kemenangan kemarinnya Rebellion kalau nggak salah itu menangnya split push juga. Jadi Martis itu hampir 0% tuh gara-gara itu. Ya, sebenarnya Martis itu agak tricky juga ya. Dia harus dapat 5 menit awal lah, 2 menit kalau kita bilang dengan setup turtle-nya. Kalau gagal di sana bisa flop buat timnya mereka. Banget. Itu yang cukup berbahaya. Dan Doeret, wow. Oke. Doeret jungle nampaknya. Cukup unik kita melihat hero lagi yang berbeda dari tipikal Lanaya. Tapi harusnya memang untuk nge-break armornya si Barat nih emang cocok sebetulnya. Betul, tapi lihat tuh penjagaan buat Barat sendiri. Ada wild charge-nya Grok, ada Molina yang bisa dilemparin juga. Gak terlalu aman sebenarnya buat daerah. Benar Oke. sih ya. Apalagi untuk sisi depannya juga ya, bagaimana nanti Terizla, Minotaur bakal mencoba untuk ada di area depan. Dan menurutku masih bisa ditangkap banget nih sama power damage dari seorang Nana. Apalagi kalau misalnya nanti follow up dari Kari, ada Golden Staff. Itu bakal jadi hal yang cukup mudah bagi Onyx. Oke, last pick-nya nih. Ini akan membuktikan Baratnya bakal kemana. Tapi kayaknya untuk sampai sekarang ya, masih jungle sih Baratnya. Baratnya jungle-nya. Iya kan, jadi cari experience lain. Tipikal dari Lutfi kah? Yuzong mungkin? Mungkin kalau Boots aku ngelihatnya lapo-lapo kali bisa keluar ya buat Onyx. Tapi ternyata Yuzong. Yuzong. Ya ini tipikal power dari Lutfi kan? Betul. Karena di MDL juga rata-rata dia pakai hero-nya hero team fight Om. Bukan Oke. hero yang minion management. Dan yang ngeri dari Lutfi ini menurutku adalah dia tuh selalu bisa kontrol minionnya walaupun nggak ngekat, tapi dia nggak telat juga hadir ke pertarungan. Berarti untuk tim fight setupnya rapi ya. Kalau kita melihat nanti dengan kehadiran Lutfi juga. Dan ini dia untuk draft dari kedua tim. Jadi untuk setupnya Onyx, dikarenakan mereka punya tank jungler Barat, sini mereka bakal jauh lebih nyaman untuk setup objektif pasif. Wih, Waduh. ini dia, ini skin All-Star kita ya. Tuh. Wah keren-keren banget asli. Tapi dari draft indeksnya Om, kelihatan ternyata masih diunggulin sama Dewa nih untuk counternya. Yes, untuk early to mid memang Dewa. Dikarenakan mereka punya Abyssal Strike dari Direct, kalau memang mereka bisa bekerja sama nantinya dengan Eternal Guard dan juga dengan knock up Minoan Fury, ini akan enak bagi Dewa. Namun lambat laun ketika nananya sudah mulai selesai, Karinya mungkin sudah punya item, ini bakal berbahaya bagi Dewa. Oke, so kita akan melihat untuk match pertama di minggu yang keempat antara Onyx versus Dewa United Esports. Kira-kira siapa yang bisa mendapatkan 1 poin pertama? So, MPL Arena, mana suaranya? Wah, rame ya. Hari pertama membuka week yang keempat. Pastinya sudah ramai juga debut dari Lutfi. Pertama kali main untuk Onyx juga di MPL. Kita akan lihat seperti apa nih debut pertamanya. Ya, dikarenakan dari awal memang mungkin dua-duanya bakal lebih santai dulu ya buat farming. Tapi farmingan dari jungler tank ini bisa dibilang masih cukup cepat dan tebal. Awal yang cukup berani dari seorang Keyboy memberikan gangguan dan distraksi pastinya supaya tidak ada perbedaan kecepatan dari arah rotasi junglernya. Oke, dikasih stiker Onyx tuh lihat-lihat tuh ya. Tapi oke lah, memang tugas dari Grok di awal itu harus berani-berani kayak gini. Betul, ganggu aja ya. Mancing mungkin kalau memang Retribution bisa dipakai oleh jungler lawan juga. Dan kita akan melihat sekilas untuk emblem yang bakal dipergunakan kali ini. Dari Lanaya dengan emblem tank bersama dengan satu Impure Rage yang dipakai. Jadi sama-sama dengan emblem tank keduanya. Jadi fix kalau kita melihat Lanaya dengan Deretnya, dia akan build-nya ke defense item sebentar lagi. Oke, dia jadi armor breaker-nya doang kan. Betul. Yang nge-DPS nanti bakal ke arah Watt. Yang nggak ada lagi sebenarnya Watt doang. Yep, dari Watt ada mungkin Case bisa ngasih dikit-dikit lah bantuan. Dikit aja ya. Dari Iya. Eternal Guard yang dipakai. Dan dari Sansha bermain dengan Rapture juga mengincar dengan adanya penetration tambahan. Ini magical damage yang memang mengerikan sih kalau kita lihat dari kedua belah mid laner. Karena bisa dibilang keduanya bakal lebih ke arah burst damage juga nantinya untuk team fight bakal sangat berbahaya Wawa. Oke, dan dari first itemnya Dreadnought Armor. Ini langsung di-buy juga oleh Kairi ya. Cepat banget buat Dreadnought Armornya karena memang butuh untuk meredam setidaknya ada 4% lah per skill hit yang bisa diberikan dari lawannya. Juga sama, daerahnya juga demikian. Karena ini kan spamming skill physical, bukan spamming dari basic attack. Ya memang sebagai frontliner lah ya. Jadi di Turtle dia semakin kuat lagi nanti untuk objektifnya. Dan adu retribution dan sebagainya juga. Tapi kalau misalkan adu retri, kayaknya Barret ini lebih make sure ya untuk dapat ya. Ya, combo dari Abyssal Strike plus adanya Retribution ya. Yep. Yang memang bisa dipergunakan juga dan juga setup. Dengan satu Eternal Guard kali ini membuat Sans harus langsung mundur sepertinya meskipun kita tahu adanya pasif
dari seorang Nana ini akan membuat Suns lebih secure untuk di arah early game kali ini. Tapi untuk Turtle perebutan yang pertama, dengan adanya 4 pemain dari masing-masing ini bakal berbahaya. Penalti zone-nya dari seorang Dixon berhasil connect karena 2 pemain sekaligus, dan follow up damage yang begitu cepat langsung diberikan juga membuat mereka berhasil mendapatkan 1 buah first blood dan juga 1 buah Turtle untuk Dewa United. Keuntungan berganda bagi mereka, bahkan udah low HP. Dari Kairinya udah nggak bisa lagi untuk lanjut dari team fight-nya. Pattern akan sedikit melambat. Retribution from Lanaya masih bisa secure objektif. Ya, dan itu dia ya, dari indeks kita juga tadi, di mana memang terlihat early to mid-nya nih yang dipegang oleh Dewa sekarang. Wajib untuk mereka bisa maksimalkan, karena mereka punya efek sisi yang banyak banget. Dari Minotaur punya 2, dari Vexana misalnya punya 2 juga, Terrify plus Smoke Up ke atas. Iya. Dan itu yang bahaya, dan tadi coba untuk dikontes oleh Onyx dan mereka kemakan. Bahkan immune dari Kiboy pun nggak jadi solusi juga nih. Penalty zone-nya Dixon tadi bagus sih. Dia ngebuka depan langsung megangin 2 kan. Ya, dan bahkan Ludwig pressure juga belum bisa keluar ya. Secara dia harus stay di lane dia. Ya, menunjukkan komunikasi yang memang begitu lancar dari Dewa United. Awal yang baik banget untuk mereka, tapi ingat dengan adanya presence atau kehadiran dari seorang Kiboy, ini akan menjadi informasi yang sangat berguna untuk Onyx nantinya. Apalagi kalau kita lihat di bagian bottom lane dengan 2 pemain dari tim Onyx. Dixon seperti akan sedikit terhambat pergerakannya untuk menguasai laning. Kiboy? Oh, di arah yang lain ternyata kita bakal melihat Kiboy sedikit terjebak, masih mencoba untuk melarikan diri dari adanya 4 pemain, tapi sepertinya masih bisa selamat juga dengan adanya 1 buah flicker. Masih ada flicker untungnya, tapi ini jadi informasi yang lumayan mahal juga pastinya untuk teman-teman Onyx sendiri. Nggak ada flicker untuk next turtle-nya. Ya, kan banyak source skill yang memang sudah terbuang juga, meskipun memang sama-sama yang digengking tadi gagal buat bisa di pick off. Ya, 4 pemain cukup disayangkan sih ya, karena space atau waktu yang terbuang akan cukup banyak. Apalagi kita melihat juga nanti Turtle yang kedua akan ada di sekitar area gold lane, membutuhkan kedua belah gold laner harus sudah mulai siap. Ya kadang tuker sih, biasanya ada yang tuker, tapi ada juga nih yang gold lane-nya dibawa untuk war di turtle yang kedua. Masalahnya, ini Nathan dan juga Kari, dua-duanya item dependent. Benar, dan juga dua-duanya masih diem-diem nih, belum ada yang diganggu sama sekali. Lebih ke kita melihat 4 orang yang bersinergi untuk dapetin objektif. Menunggu untuk rebutan Turtle yang kedua, karena kali ini masih seluruh fokus bakal menuju ke arah Kiboy terlebih dahulu, karena dia akan menjadi garda terdepan bagi teman-temannya. Tapi momentum akan coba untuk dicari oleh seorang Lutfi dengan 1 buah dari farm dan minion Fury-nya connect. Tapi masih Kylie yang mendapatkan ke arah Turtle yang kedua, bahkan mereka juga berhasil mendapatkan 2 total eliminasi. Lanaya harus hilang untuk jungler dari tim Dewa United. Wow, bisa membalikan keadaan di objektif yang kedua. Tidak ada flicker dari Kiboy bukan menjadi masalah. Dan sekarang tempo dipegang oleh Onyx. Kehadiran Black Dragon Form tadi dengan Petrify yang dimainkan oleh Lutfi yang membuat mereka bisa mendapatkan poin kemenangan juga. Dan lambat laun Onyx sudah mulai mengumpulkan item. Hunters, lihat bagaimana dari Hunter Strike yang sudah diselesaikan oleh Lutfi untuk first item, bermain agresif, bermain damage ternyata. Ya, untuk item pertama ya rata-rata Hunter War X tau Om. Hunter Yuzong War X. sekarang ya, zaman now nih, Yuzong zaman now. Kalau zaman dulu kan Fury aja ya. Ini seperti akan ada 1 buah jebakan yang ternyata hanya sebagai pancingan. Oke, 1 flicker keluar dari seorang Suns, tapi kayaknya nggak akan terlalu berbahaya karena kita tahu Nana memiliki 1 buah pasif. Cuma masalahnya Watt yang di sini akan mulai terjebak bersama seorang Kiboy. Beberapa damage sudah mulai masuk, tapi Lana yang gagal untuk memberikan output damage yang tepat. Masih ada immune ya. Efek immune yang memang bisa menghindari juga tadi ya. Dan Onyx mereka terlihat berani banget untuk mengambil keputusan diving. 80% berbanding 20%. Prediction dari para penonton. Kita bakal lihat nanti hasil seperti apa, karena sejauh ini bisa dibilang masih cukup imbang ya. Masih, iya. Untuk sekarang temponya tuh masih dipegang keduanya. Walaupun gold dipegang Onyx ya. Tapi nggak terlalu jauh juga. 1200 kayak angka yang bisa dibalikin instan sih. Ya, apalagi masih ada Watt. Juga Watt dengan Purify-nya ini kan kalau memang bisa jaga jarak di belakang ya kita tahu lah ya. Bisa nge-melting down siapapun nanti di mid to the late game. Tuh, bahkan hero-hero tanker Kyrie misalnya dengan Baratsnya di area depan ini bisa di-meltdown langsung oleh sosok Nathan. Atasnya hancur, Atasnya? dilepas. Oh, 1 turret yang sangat mahal pastinya untuk teman dari Onyx, karena ini masih di menit yang cukup early untuk bisa mendapatkan 1 buah outer turret. Gak ada yang menjaga, bahkan ini bisa didorong lebih jauh, memberikan distraksi tambahan bagi tim Dewa United ketika perebutan turtle. Ya, dari Onyx mereka punya Kiboy. Jadi ini bagus banget, jadi Kiboynya bakal berjalan sendirian, buka vision buat teman-teman yang lain dan terlihat cukup pede, apalagi berhadapan dengan Vexana kan. Ini butuh banget mata, butuh banget untuk open vision agar gak terkena efek Terrify. Oke, kita udah melihat sekarang 1 buah Black Dagger Farm dikirim oleh seorang Lutfi, tapi Lana yang berhasil lagi mendapatkan turtle dan minion Fury-nya sepertinya hanya melemparkan beberapa poin saja, membuat Kylie bersama seorang Lutfi yang sekarang harus tumbang. Pertukaran
antara objektif dan juga eliminasi. Dibayar lunas objektif kedua yang gagal, disecure oleh Dewa United, dibayar lunas untuk objektif yang ketiga, sama-sama dapetin 2 poin kill seperti objektif sebelumnya. Yap, dan bahkan sekarang di topnya ini bakal diambil oleh Watt. Bebas tanpa pengawalan sama sekali, Starling Mistake juga sudah selesai bagi Watt. Ya, memberikan sedikit pembalasan setelah tadi outer turret mereka diambil terlebih dahulu, tapi pada akhirnya powernya mereka kumpulkan untuk perebutan objektif turtle. Ya, yang penting tengahnya sih ini. Yang hancurin tengah duluan kayaknya bakal bisa pegang tempo untuk sementara deh. Oke, dan juga ini sama-sama ya berarti kayak kita melihat bagaimana swingnya satu turtle ke satu tim, misalnya ke Dewa dan juga ke Onyx juga. Tapi untuk turret tengahnya memang masih terjaga sampai dengan sejauh ini. Ini bakal dipertahankan habis-habisan. Ya. Lihat, Onyxnya mereka sudah mulai set up juga dari Kibonya memang mungkin agak sedikit stay di belakang, tapi dia punya efek kejut dengan wild charge. Ya, banyak banget momentum yang bisa diciptakan sebenarnya dengan hero-hero initiator seperti ini. Bahkan dari Dewa pun punya kemampuan initiate yang cukup besar, ada penalty zone dan minion fury. Tapi kalau untuk Onyx ya, jujur gue suka ngelihat Suns dengan hero high mobility tau. Karena dia kan sistemnya kayak outplay gitu kan. Dan poking Lana ya, keras banget buset. Masih cukup aman, gak ada HP bar yang terlalu sekarat juga bagi kedua belah tim. Tapi ini udah mulai memberikan informasi tambahan bagaimana posisi dari teman-teman Dewa United yang akan terfokus di area tengah. Ya, berarti dia memang Lutfi ya dengan war action juga. Jadi memang untuk mengincar penetration dan juga ada cooldown reduction di sana lebih cepat lagi untuk melakukan semua source skillnya. Dia Suns kali ini satu Genius One bagi Suns, sedangkan lawannya Vexana, Enchanted Talisman plus Arcane. Ini bukan Magic Boots untuk mengurangi cooldown reduction dan juga ada Glowing One. Wow, Vexana. Kita tahu lah Vexana ini mungkin damage-nya gak terlalu besar tapi mengganggu dari pemberian efek sisi. Ini tukernya sama atas lagi nih. Iya, Dewa United benar-benar mengirim 5 bahkan dari pemain mereka ke bagian bottom lane untuk dapetin outer turret. Dan sekarang 2 pemain dikirim di bagian mid lane. Kings terkena damage yang cukup besar tapi mereka harus kehilangan 1 buah inner turret. Oke, tapi nilai plusnya ya, inner turret di atas hilang nih. Objektifnya kan di atas juga. Iya. Ada Magic Sentry nanti nih yang mungkin bisa ngebuka daerah sekitar sana buat setupnya jadi lebih enak. Ya, tapi hilang turret juga mahal banget ya, karena turret kan gak bisa tumbuh Ya, lagi ya. Jadi gak bakal bisa spawn kembali dan ya Lord yang pertama ini memang sudah spawn kali ini. Semua tim ingin untuk bisa melakukan setupan, tapi Watt masih di posisi yang cukup jauh sebenarnya. Ini kalau memang ke spot di bawah, bisa jadi bakal langsung di stop oleh Onyx. Ya, harusnya bisa ke spot untuk sekarang juga karena udah mulai ada beberapa pemain dari tim Onyx yang berkumpul di sekitar area Lord. Lagi-lagi inisiasi dari sana Lutfi sudah mulai dibukakan, tinggal menunggu untuk setup dari tim Dewa karena sekarang sudah mulai masuk penalty zone. Dari sana Dixon menuju ke bagian belakang ada Case yang berhasil mendapatkan karena Lord yang meskipun harus menukar dengan nyawanya sendiri dan 3 pemain dari tim Dewa United kali ini akan sudah mencoba untuk mempertahankan auto turret mereka di bagian mid lane. Okay, save the day pastinya Lord yang disecure oleh Dewa, namun sepertinya Onyx masih mau coba untuk ngelakuin push. Yap, memang bisa banget untuk Dewa kalau Dewa ya ini untuk menunggu teman-teman yang lain untuk respon kembali. Tapi dari Onyx juga pertukaran yang menurutku memang masih cukup imbang sebenarnya tadi. Meskipun mereka harus kehilangan Lord, tapi ini masih dengan Lord yang pertama. Jadi yang harus diwaspadai Onyx adalah bagaimana mereka akan bisa mendorong atau menetralkan super minion yang sedang berjalan. Yes, manajemen wave minion harus benar-benar menjadi prioritas utama bagi teman-teman Onyx. Bisa dibilang mereka cukup gagal ya di momen perebutan Lord tadi meskipun mendapatkan 2 total pemain. Tapi lihat pressure-nya sekarang lebih menuju ke arah teman dari tim Onyx. 1 buah outer turret akan langsung berhasil diamankan. Dan mid-nya berhasil dihancurin, visionnya akan lebih minim lagi untuk Onyx sendiri. Jangan lupa Lordnya masih berdiri tegak loh. Di bagian top lane yang sekarang mulai menyerang ke arah inner turret. Ya. Ini yang bahaya sebenarnya adalah dari Onyx mau gak mau mereka harus bisa membersihkan Lord ini dengan cepat. Betul, harus mulai di lockdown sekarang juga karena para pemain dari tim Dewa United sudah mulai mendekat invasi. Akan langsung lakukan juga ke area orange buff terlebih dahulu supaya pressure-nya makin kerasa lagi. Membuat Kairi bakal sedikit tertinggal dari arah levelingnya. Karena sekarang satu persatu pemain Eternal Guard udah balikin ke bagian belakang. Dan lihat bagaimana seorang Kairi bisa langsung hilang dalam sekejap saja. Bahkan 5 pemain dari Dewa United gak akan mundur. Mereka masih megang kendali permainannya. Wow, dapetin 1 buah inner turret juga di bagian top lane. Ini menjadi keuntungan pastinya untuk Dewa United, bahkan bawahnya juga udah hampir hancur. Iya, itu tadi Kairi bahkan ya, itu gak sempat bergerak sama sekali karena begitu banyak efek crowd control yang dimiliki oleh Dewa. Dan ditembak gratis oleh Nathan. Ya, 1 buah barrier dipasang untuk membuat Dixon harus muter balik jauh dulu. Tapi ini kayaknya bukan menjadi satu masalah besar bagi Dewa United karena mereka udah berhasil mendapatkan semua inner turretnya. Wah, ini keren ya, Vexana skin baru ya. Wah, ini dahsyat sih.
Cakep sih kalau Colin beliin aku. Hah? Bisa jadi beli itu. Cakep sih emang ya untuk skin Vexana, tapi nggak cuma skinnya doang, tapi emang powernya yang sempat dibahas sama Om Boba sejauh ini berhasil. Ya, di early to mid-nya mereka berhasil untuk menjalankan ya strat mereka, draft mereka juga untuk kontes di objektif seperti Turtle. Lord-nya ini dimenangkan oleh Dewa juga. Yang Meskipun menarik yang deg-degan di Lord. Goldnya ini menarik banget, gak jauh ternyata. Ya, dan dari seorang Andrayan mencoba untuk sedikit memberikan stick pick dulu, mencari informasi posisi dari keberadaan para pemain Onyx, tapi yang jelas seluruh monster jungle dari tim Onyx udah dalam bahaya yang besar. Invasi udah mulai dilakukan sama teman-teman dari Dewa. Ya, dan bicara soal dari kedua marksman-nya, ini Nathannya udah hampir menyelesaikan item yang terakhir ya ternyata ya. Dua item yang terakhir juga. Dan ya, Kari, Corrosion ada Golden, DHS, sudah selesai dengan Kari yang kita tahu. Dan ini untuk duelnya nanti, Nathan jelas akan jauh lebih diunggulkan karena gak ada yang bakal bisa menahan damage magic dia. Karena rata-rata untuk Golden kan physical damage, bukan magic damage. Tapi gue lihat-lihat Nanaya mau bikin Winter langsung kah ini? Untuk Ini bikin bisa Magic One? Bisa jadi buat satu Winter ya ini untuk menyelamatkan diri dia kalau memang terkena Detona's Welcome atau untuk buying time saja nantinya kalau terserang nanti dengan efek-efek dari Molina. ya, karena untuk momen Lord ini memang cukup krusial bagi kedua belah tim, apalagi untuk tim Onyx yang sekarang mereka nggak punya vision terlalu luas. Mid lane mereka dari teman-teman Dewa United masih sangat amat utuh. Dixon di area front line bakal coba untuk mempertahankan, tapi Detona's Welcome sudah digunakan oleh seorang Kaidi, bakal langsung dibola apa begitu saja dengan satu buah Black Dragon Power di bagian belakang. Lutfi mengincar ke arah Case seorang diri saja dan harusnya bisa hilang, tapi Winter Truncheon diberikan waktu yang tepat. Case menyelamatkan dirinya dan Lanaya yang berhasil mendapatkan karena Lordnya, bahkan mereka mendapatkan Robert dari tim Onyx. Keyboy harus hilang bersama dengan seorang Kaidi, double kill di tangan Dewa United. Wow, kali ini tempo langsung dipegang Dewa United back on track. Setelah di minggu kemarin performa up and down harus mereka rasakan, sekarang mereka bermain dengan sangat disiplin dan siap mendobrak pertahanan dari Onyx. Apakah ini bakal langsung dipaksakan dengan 5 pemain yang masih utuh dari Dewa United? Ternyata mereka sudah mulai bisa membobol satu buah base rate di area mid lane Onyx. Bakal coba untuk dipaksa habis-habisan, bahkan hilang di tangan dari Dewa United dan hilang juga kesempatan Onyx di game yang pertama. 1-0 Israel, Dewa United mengamuk. Kali ini revenge dari KG masih berjalan dengan mulus di game yang pertama. Namun masih ada kesempatan best of 3 series, jangan lupakan itu. Namun hadirnya Lanaya memberikan warna baru untuk Dewa United. Ini Dewa United yang kita nantikan dari minggu yang pertama, memberikan strategi yang luar biasa. Dan dengan membawa Lanaya, ternyata mereka sudah mempersiapkan hadiah itu untuk kita. Yap, dan tim fight yang rapi banget tadi. Kita bisa lihat bagaimana mekanik dari Case tadi menyelamatkan dia. Tapi terlepas dari mekanik Case, kita tahu dengan pergantian untuk Winter juga. Salah satu hal yang kita bisa mention dari draft first pick Minotaur tadi, itu membuat Case-nya juga survive sampai dengan yang terakhir. Karena ada motivation roar yang dipakai, dan dia heal kembali juga kan. Terheal up, dan mereka bisa sustain untuk lama banget melakukan team fight. Oke, solid team fight pastinya. Tapi yang ngomongin soal Onyx nih, minggu kemarin performa up and down sama sebetulnya, Dewa United juga up and down. Di minggu sekarang new formula dari Yep. Apakah ini belum berjalan dengan baik kah?